5-6 tahun yang lalu, me and my wife, kita lagi kerja gitu di kantor, tapi kantor di rumah, lagi ngedit video. Waktu pertama-tama belajar ngedit video, tahu-tahu membantu masuk teriak-teriak, kebakaran bang, kebakaran. Dan habis itu gue blank, gue nggak inget apa-apa. Pokoknya nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 3 menit lah. Istri, myself, kita belum ada anak-anak, pembantu itu semua kita udah pada di luar. Yang dibawa tuh cuma mobil dikeluarin, di dalam mobil ada komputer gereja yang kita pakai buat ngedit, sama kita bawa surat-surat deh, akte kelahiran, diploma, KTP, surat nikah, semuanya itu kita bawa karena kalau itu kebakaran ribet banget untuk gantinya. Tapi yang lainnya, yang masalah studio lah, studionya si Selo, pianonya papa, gitarnya papa, semua itu kita tinggalin, kita udah gak ada yang peduli lagi. Pokoknya kalau lagi kepepet kayak gitu, yang paling penting aja yang dibawa, yang lainnya terserah. Nah, kenapa kita ngomong tentang kebakaran 5-6 tahun yang lalu? Karena I want to talk about that sense of urgency. Kita mau ngobrol bagaimana kita harus bertindak, berlaku dalam situasi seperti itu. Kalau kita lagi kepepet, kayaknya sekarang tuh semua orang juga lagi kepepet. Financially, secara dari kerjaan, dari masalah frustrasi karena kebanyakan mesti ngurus anak di rumah, belum lagi nggak bisa kemana-mana karena kalau misalnya kita pergi ke sini ke situ untuk relaksasi, untuk istirahat, kita bisa kena COVID, semuanya ketakutan. Itu kayaknya segala sesuatu tuh serba kepepet gitu. Tapi yang lucunya, kita tuh nggak bertindak sebagai orang yang lagi situasinya kepepet seperti itu. When people are in that pressure, kalau orang lagi terdekan, apa arti terdesak? Kalau orang lagi kepepet, people would do everything to make sure that they will survive. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih yang Yesus mau kita lakukan kalau lagi terjadi hal-hal seperti itu. Kalau lagi pandemi seperti ini, kalau lagi susah kayak gini, lagi kepepet kayak gini, Tuhan Yesus mau kita kayak gimana? Itu yang mau kita pelajari dari firman Tuhan di kitab Matius pada hari ini. Kita lagi ngomongin beberapa minggu ini tentang pandemic Jesus. Yesus tuh ngomong apa sih buat kita yang lagi menghadapi pandemic seperti ini? Nah, tentunya kita tahu, waktu Yesus melayani di dunia ini, dia nggak mengalami virus pandemik seperti yang kita alamin. Kita tahu dari khotbah-khotbah beberapa minggu yang lalu kan kita bercerita bahwa orang-orang yang Yesus khotbahin itu kebanyakan mereka juga dalam situasi yang sulit, situasi yang rumit, tapi nggak sampai seperti pandemik yang kita rasakan hari-hari ini. Cuma ada satu bagian dari pengajaran Yesus, dari nubuatan Yesus, yang dicatat oleh Matius, Lukas, dan juga Markus tentang apa yang akan terjadi di beberapa tahun ke depan, yang sebuah situasi yang begitu berbahaya, sesuatu yang begitu it's so destructive, it's so horrible, sampai Tuhan Yesus bilang, pokoknya kalau misalnya these things happen, apapun yang terjadi, lo lari. Kayak lagi kebakaran deh, lo lari. Begitu lo lihat tanda-tanda yang gue bilang, lo lari. Nah, Tuhan Yesus bilangnya seperti ini. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin, mengawinkan, sampai pada hari di mana Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab engkau tidak tahu. Ini Tuhan Yesus berbicara tentang apa? Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana dia menubuatkan. Dia berjanji karena manusia-manusia, orang-orang Israel itu tidak mau mendengarkan dia, tidak mau bertobat, maka walaupun Yesus tidak akan melukai mereka, tapi Bapanya Yesus Kristus, dia akan mendatangkan hukuman, dia akan mendatangkan keadilan ke atas mereka semua yang tidak mau tunduk di dalam otoritas Yesus Kristus. It's really scary.
Nah di sini Tuhan Yesus bilang, oke, buat mereka yang gak mau dengar, itu emang udah nasib mereka. Tapi kalau buat lo pun yang mendengar, lo yang percaya, lo yang tahu kalau misalnya gue itu raja, lo yang tahu kalau gue itu Tuhan, dengar. Ada 2 dari lo, gue udah suruh pergi, 1 tetap tinggal, cuma 1 yang selamat. Ada 2 perempuan, mereka semua lagi kerja. 1 pergi mendengarkan perintahku, yang 1 lagi tinggal. Dan mereka yang tinggal itu Tuhan Yesus bilang, kalau bisa jangan lama-lama deh. Karena ini adalah sesuatu kepedihan, sesuatu kesusahan yang sangat amat menyakitkan. Jadi kalau misalnya lo dengar, lo lihat tanda-tanda bahwa tentara sudah berkumpul di depan, bahwa mereka sudah mau menghancurkan kota Zion, kota Daud, dan juga bait Allah, siap-siap berangkat. Dan kamu jangan takut, karena hadirat Tuhan udah gak ada di bait Allah itu lagi. Yang namanya hadirat Tuhan, yang namanya roh nubuatan, yang namanya keselamatan sudah ada engkau terima di dalam nama Yesus Kristus. Mau gedungnya kebakar, mau gedungnya dihancurkan, mau pondasinya itu berantakan, no problem. Hadirat Tuhan ada besertamu, pergilah, bawa apa yang kamu punya, jangan menoleh ke belakang sama sekali. Pergi as if it's so urgent. Tadi di sini kita lagi ngobrol, kita ngomong urgent tuh, urgency tuh bahasa Indonesianya apa? And then my friend adalah kepepet pastor, and I think that's true. I really want to talk to you guys, karena kita nih lagi hidup di situasi yang lagi kepepet, iya kan? Check your bank account, right? Check your company situation. Cek teman-teman di sebelah, cek keluarga, pasti semuanya lagi kepepet. Kalau nggak keuangan lagi kepepet, kehidupan keluarga lagi kepepet, ya kan? So much pressure, so much things that, aduh, susah banget. Tapi begitu Tuhan kasih sebuah jalan keluar, kalau orang tuh lagi dipepet, ya nggak sih? Kalau misalnya kita lagi dipepet, lagi kepepet, sama mobil kan begitu ada celah, kita masuk gitu. Dan ini kita udah kepepet gitu, disempilin dari kiri, kanan, depan, belakang. Terus Tuhan ulurkan tangan, ya langsung ambil gitu loh. Mesti ada this sense of urgency. Nggak bisa, ikut Tuhan apa enggak ya? Kan kita lagi kerja. Kan kita lagi ngurus atap. Kita lagi bikin roti. Guys, Tuhan Yesus bilang apa? Yang lagi kerja di atas, 1 tinggal, 1 berangkat. Maksudnya apa? Guys, lo nggak usah lihat lagi. Ini temen gue ikut nggak ya? Ini nggak. Kalau Tuhan suruh lo berangkat, lo berangkat. Kalau Tuhan suruh lo jalan, lo jalan. Kalau Tuhan suruh lo berdiri, lo berdiri. Tuhan suruh lo bertindak, lo bertindak. Dan jangan lama-lama. Dengar, Tuhan kita sabar. Amin. Tuhan kita sabar. Tuhan kita kasih kesempatan 2-3 kali. Tapi kalau lagi kepepet seperti ini ya semuanya, kalau lo minta Tuhan kasih jalan keluar, kalau lo minta Tuhan untuk bukakan berkat-berkat, langit-langit dan sebagainya yang orang suka minta, begitu Tuhan ulurkan, begitu Tuhan kasih komando, begitu Tuhan berbicara, begitu Tuhan bernubuat di dalam hidup lo, ya lo berbuat. Dan lo harus bertindak kan seperti orang yang lagi kepepet. There's a sense of urgency. Do it right now. Begitu Tuhan ulurkan tangan, gak usah lagi lo lihat. Guys. Ambil dan lo langsung lari ke situ. Begitu Tuhan buka lo, langsung, gak usah pakai sepatu, langsung aja lari. Terlalu banyak dari kita. Kita seperti yang dari peringatan sama Tuhan Yesus. Kita lihat orang. Kita lihat temen gue ngomong apa ya? Abang gue nanti bagaimana ya? Mertua gue nanti bilang apa ya? Guys, gue gak tahu. Apakah ini kita ngomong bisnis? Apakah ini kita lagi ngomong tentang masalah situasi keluarga lo? Apakah kita lagi ngomong kecanduan lo? Apakah kita ngomong lagi kebiasaan buruk lo? Tapi kalau Tuhan lagi mau berikan pertolongan, Tuhan mau berikan keselamatan, boleh gak sih lo have some sense of urgency? Boleh gak sih? Jangan lama-lama. Reach out to God right here, right now. Dan terima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Guys,
terlalu sering gitu loh kita berdoa, kita minta tolong sama Tuhan, kita teriak sama Tuhan, terus Tuhan ulurkan tangan. Atau kita minta hikmat marifat daripada Tuhan. Tuhan kalau misalnya lagi ada situasi yang bahaya, Tuhan kasih tahu. Dan ada suatu situasi bahaya di mana orang-orang tuh udah pada jatuh di kiri, jatuh di kanan, dan Tuhan bilang, lo ikutin gue. Tuhan mengulurkan tangan, Tuhan kasih jalan keluar. Tapi kita bertindak yang kata Yesus bilang, kayak orang-orang zamannya Nabi Nuh. Yaudah bentar lagi, gue nongkrong dulu. Karena Tuhan bilang, guys, this is the opportunity of a lifetime. Cuma sekali seumur hidup nih gue kasih ke lo. Atau yang lainnya udah selesai guys. Cuma 5 orang doang yang bisa selamat. Cuma 10 orang doang yang bisa selamat. Dan lo salah satu dari 10-nya. Ini tangan gue. You reach it up. Mungkin keluarga lo gak ada yang mau dengerin. Mungkin tetangga lo semua gak ada yang mau dengerin. Mungkin teman-teman kerja lo. Atau mungkin kolega-kolega. Partner dari tempat-tempat lain. Mungkin semuanya gak ada yang mau dengerin. Tapi gue mau lo untuk ngedengerin. Dan begitu Tuhan Yesus ulurkan tangan, kita lihat ke kiri, kita lihat ke kanan. Paling parah, kita lihat ke belakang. Di Alkitab tuh mau dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu penuh dengan orang-orang yang akhirnya menyesal. Karena waktu Tuhan ulurkan tangan, waktu Tuhan kirim keselamatan, mereka lihat ke belakang. Waktu istrinya Lot lihat ke belakang, selesai. Waktu para mata-mata, the spies, ada 10 dikirim masuk tanah perjanjian, ya kan? Yang 2 bilang it's gonna be great, tapi 10 yang ini mereka lihat ke belakang, selesai. Banyak di perjanjian baru juga gitu, orang-orang yang cuma mau lihat ke masa lalu, di mana semuanya tuh aman, di mana semuanya tuh enak, dan semuanya itu terkendali. Tapi Tuhan bilang, iya lo gak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Besok tuh kayak apa lo gak ngerti. Tapi dengar, I will be with you. Ini juga sama sebetulnya. Tuhan Yesus tuh lagi marahin murid-murid. Waktu Yesus menubuatkan ini, murid-murid lihat, wah lihat gak tuh Yesus, hebat ya, bait Allah. Tuhan Yesus bilang, itu yang lama. Nih, yang baru. Hadirat Tuhan udah gak ada lagi di gedung. Ini gedung bentar lagi kebakar. Dan sebelum gedung ini kebakar, gue bakal kasih tahu lo lari dari tempat ini. Supaya lo gak ikut kebakar. Supaya lo juga gak ikut sengsara. Tapi bakal ada dari lo semua. Lo gak bakal lari, lo tetap di sini. Dan itu lo rasakan kepahitan. Dan itu lo rasakan sengsara. Kalau kita gak mau tinggalkan yang di belakang, kalau nggak ada rasa urgency, nggak ada rasa kepepet, kalau misalnya Tuhan buka jalan, kita nggak masuk. Tapi kalau lo tahu, gue nggak mau di sini, gue mau berubah, gue mau yang lebih hebat. Begitu Tuhan buka jalan, lo lari. Lo nggak jalan, lo lari, men. Lo belum bawa ini, lo belum pakai sepatu, gue nggak peduli. Tuhan udah buka pintu, gue lari ke depan. Ini yang kita butuh. Ini yang kita butuh. Lagi kayak gini guys, orang lagi gak kerja, restoran tutup, tempat-tempat hiburan tutup, musisi gak bisa ngapa-ngapain, businessman gak tahu mesti ngapain, orang-orang logistik juga gak bisa kerja kemana-mana, gak ada klien. Banyak yang turisme semua ini udah selesai. Terus Tuhan ulurkan tangan, ngeliat kiri, ngeliat kanan, enggak usah peduli. Tuhan bilang apa? Satu tinggal, satu selamat. Satu tetap tinggal, satu lari, satu selamat. Guys, be the one who runs away. Jangan mau ditinggalin sama Tuhan. Oh, Pak Somari, Tuhan gak pernah meninggalkan. I know, Tuhan setia. I know, Tuhan gak bakal lupa. I know. Tapi ada waktu-waktu dimana it's an opportunity of a lifetime. Ini cuma satu kali aja. Dan gue berdoa supaya semua yang di tempat ini, semua yang lagi capek, semua yang lagi kehabisan pengharapan, semua yang udah ketakutan, jangan sampai setan tuh rantai lo dengan ketakutan, kecapean, kecanduan, apapun itu. Kalau Tuhan ulurkan tangan, Tuhan mengumumkan keselamatan, have a sense of urgency, tahu kalau ini waktu-waktu di mana lo kepepet, and then receive dan terima pertolongan Tuhan. Ya, guys, seriously, jangan sampai lo terlalu takut, terlalu bingung, terlalu sedih, terlalu bete,
Terlalu lihat kiri, lihat kanan, lihat belakang untuk menerima keselamatan dari Tuhan. You pray for help. You pray for mercy. Lo minta pertolongan. Tuhan kasih. Take his hand right here, right now. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga. Oh haleluya. Oh Tuhan Yesus. Kita minta kesempatan, kita minta keselamatan, kita minta. Tapi begitu Tuhan mau tolong, kita lihat kiri, kita lihat kanan. Lo ikut nggak? Lo ikut nggak? Nggak ada urusannya Tuhan. It's between you and me. It's between you and us. Karena itu Tuhan, untuk semua yang di sini yang udah minta tolong, tapi begitu Tuhan buka jalan, mereka cuma duduk aja, nunggu aja, tiduran aja. I pray for that sense of urgency, supaya mereka ngerti gitu, rasa terdesak, rasa kepepet bahwa they have to do something. They must run. Mereka mesti lari menerima keselamatan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa supaya mereka yang gak punya kerjaan diberikan pekerjaan, dan waktu pekerjaan itu diberikan, biar mereka lari ke situ. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang udah gak tahu lagi bisnis yang mesti diapain. Tuhan, berikan kesempatan untuk berbisnis lagi, dan begitu Tuhan beri kesempatan, beri klien baru, beri koneksi baru, beri kesempatan bisnis baru, mereka berlari untuk ambil kesempatan tersebut. Tuhan Yesus, I pray, kami berdoa, semua ketakutan Tuhan hilangkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua rasa tidak percaya diri Tuhan hilangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua rasa berdosa, dan dosa itu pun sendiri kami tolak dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami sudah diampuni, dan pengampunan itu ya benar dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami layak karena Tuhan sudah selamatkan kami. Karena itu kalau apapun yang Tuhan tawarkan di hari-hari ke depan ini, kami mau terima di dalam satu nama. Tuhan kami yang disalibkan, dibangkitkan, dan dipermuliakan, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Guys, jangan takut lagi, jangan lihat-lihat ke belakang, gak usah pikirin yang ke kiri, yang ke kanan. Situasinya udah kepepet, situasinya udah sulit. Kalau Tuhan kasih jalan, you run, you jump, you reach, dan terima berkat daripada Tuhan. I'll see you guys next week. Peace!